Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Gembar, putusan MA soal gugatan Pilpres 2019 baru dipublish. Dasar hukum penetapan kemenangan Jokowi pun dibatalkan. Langkah Mahkamah Agung MA yang baru mengunggah hasil putusan atas gugatan sengketa Pilpres yang dilayangkan oleh pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rahmawati Soekarno Putri dan kawan-kawannya pun dipersoalkan. Salah satunya oleh wartawan senior Hersubeno Arif yang mengurai kejanggalan itu dalam channel YouTube Hersubeno Point. Mahkamah Agung baru saja mengupload putusan sengketa hasil Pilpres 2019. Dasar hukum penetapan KPU yang memenangkan pasangan Jokowi Ma'ruf dibatalkan. Peraturan KPU itu bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 17 Tahun 2019. Apa konsekuensi hukum keputusan MA itu? Kata Hersubeno pada hari Selasa 7 Juli. Objek gugatan yang dilayangkan Rahmawati dan kawan-kawan, yaitu Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Secara khusus, kata Hersubeno, objek gugatan mengerucut pada pasal 3 ayat 7 yang mengatur mengenai penetapan pemenang Pilpres saat yang berlaga hanya 2 pasangan saja. Peraturan digugat lantaran dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dalam menetapkan pemenang Pilpres yang hanya diikuti 2 pasangan calon. Gugatan ini didaftarkan pada 14 Mei 2019. Sementara putusan KPU tentang pemenang Pilpres adalah Joko Widodo Ma'ruf Amin, ditetapkan pada 21 Mei 2019. Sementara isi putusan baru diunggah ke laman MA pada 3 Juli 2020 atau baru saja beberapa hari yang lalu. Adapun putusan MA sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pengujian hak uji material dari para pemohon. 1. Rahmawati Soekarno Putri. 2. Asril Hamzah Tanjung. 3. Dahlia, 4. Tristianto, 5. Muhammad Syamsul, 6. Putut Triadi Wibowo, 7. Eko Sanjoyo, 8. Hasbil Mustakin Lubis untuk sebagian. Kedua, menyatakan ketentuan pasal 3 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dan yang ketiga menyatakan ketentuan pasal 3 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Lalu, inilah putusan lengkap gugatan Pilpres Rahmawati yang jeda 9 bulan baru diupload oleh MA. Langkah Mahkamah Agung yang baru mengunggah hasil putusan atas gugatan sengketa pemilu yang dilayangkan oleh Rahmawati Soekarno Putri dipersoalkan. Objek gugatan yang dilayangkan Rahmawati dan kawan-kawan yaitu PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Secara khusus, kata Hersubeno, objek gugatan mengerucut pada pasal 3 ayat 7 yang mengatur mengenai penetapan pemenang Pilpres saat yang berlaga hanya 2 pasangan saja. Sementara isi putusan baru diunggah ke laman MA pada 3 Juli 2020, meskipun gugatan telah didaftarkan pada 14 Mei 2019 dan KPU melalui putusannya memenangkan Pilpres yaitu Joko Widodo dan Ma'ruf Amin ditetapkan pada 21 Mei 2019. Adapun putusan yang lengkap yaitu berbunyi sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pengujian hak uji material dari para pemohon. Rahmawati Soekarno Putri, Asril Hamzah Tanjung, Dahlia, Tristianto, Muhammad Syamsul, Putut Triadi Wibowo, Eko Sanjoyo, dan juga Hasbil Mustakin Lubis. Menyatakan ketentuan pasal 3 ayat 7 Peraturan KPU RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih.
Kemudian yang ketiga, menyatakan ketentuan pasal 3 ayat 7 Peraturan KPU RI nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Menyatakan permohonan para pemohon untuk selebihnya tidak diterima. 5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan salinan putusan kepada percetakan negara untuk dicantumkan dalam berita negara. Yang keenam, menghukum termohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 oleh Dr. Sobandi M. Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fahrudin, dan I. Sudaryono, Hakim-Hakim Agung, sebagai anggota majelis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta hakim-hakim anggota majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, panitera pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak. Lalu, bagaimanakah respon KPU terhadap gugatan Rahmawati yang dikabulkan oleh MA? KPU pun menanggapi putusan Mahkamah Agung terkait uji material pasal 3 ayat 7 PKPU nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilu 2019. Gugatan uji material yang dilayangkan pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rahmawati Soekarno Putri dan kawan-kawan tersebut dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Agung, di mana MA mengatakan PKPU nomor 5 tahun 2019 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6A. Sehingga PKPU yang menjadi dasar penetapan paslon terpilih Pilpres 2019 itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Terkait hal ini, Komisioner KPU Hasyim Asyari memastikan bahwa penetapan pasangan calon terpilih Pilpres 2019 telah sesuai dengan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6A. Hasil Pilpres 2019 dengan pemenang paslon 01 Jokowi Ma'ruf sudah sesuai dengan ketentuan formula pemilihan atau electoral formula, sebagaimana ditentukan oleh pasal 6A UUD 45. Ujar Hasyim kepada kantor berita politik RMOL pada hari Selasa 7 Juli. Lebih lanjut, Hasyim juga menjelaskan dasar hukum dari penetapan paslon Pilpres yang dilakukan KPU yaitu berdasarkan pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945, di mana pemenang Pilpres 2019 ditentukan berdasarkan 3 hal. Pertama, mendapatkan suara sah lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum. Kedua, mendapatkan suara yang sedikitnya 20% suara di setiap provinsi. Ketiga, perolehan suara minimal 20% suara sah di setiap provinsi harus lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. 3 ketentuan tersebut adalah kumulatif, artinya 3 hal tersebut harus dipenuhi semua untuk dinyatakan sebagai pemenang Pilpres. Berdasarkan fakta perolehan suara dari 2 paslon yang bertarung di Pilpres 2019 yang lalu, Hasyim mengatakan bahwa Joko Widodo Ma'ruf Amin telah memenuhi kriteria dari aturan yang ada dan unggul perolehan suara dari Prabowo Subianto dan Sandiaga. Dari total suara sah nasional di 34 provinsi dan suara pemilu di luar negeri sebanyak 154 juta suara, Hasyim menyebutkan perincian perolehan suara masing-masing paslon menunjukkan Jokowi Ma'ruf mendapatkan perolehan suara lebih dari 50% secara nasional. Dengan perincian paslon 01 Jokowi Ma'ruf mendapatkan 85 juta suara atau 55,5% suara total sah. Sedangkan paslon 02 sebanyak 68 juta suara atau 44,5% suara total dari sah. Sementara untuk syarat kemenangan, 20% perolehan suara di setengah jumlah provinsi di Indonesia juga terpenuhi. Tercatat Jokowi Ma'ruf menang di lebih dari 17 provinsi.